Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyani dari Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait pemeriksaan vital sign atau yang sering kita sebut dengan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan TTV ini merupakan suatu cara untuk mendeteksi adanya perubahan sistem tubuh. Pemeriksaan TTV ini meliputi pengukuran tekanan darah, pemeriksaan nadi, pengukuran suhu, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan pernapasan. Baiklah, kita masuk pada prosedur kerja. Yang pertama yaitu tahap prainteraksi. Adapun yang perlu diperhatikan pada tahap prainteraksi ini yaitu satu, identifikasi kebutuhan pasien, dan yang kedua yaitu inform consent. Tindakan selanjutnya yaitu perawat mencuci tangan. Perawat mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Adapun alat-alatnya yaitu yang pertama tensimeter, stetoskop, termometer digital, dan termometer raksa, kemudian jam tangan, kasa, dan yang terakhir yaitu bengkok. Selanjutnya kita masuk pada tahap orientasi. Pada tahap orientasi ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, perawat mengucapkan salam, perawat memperkenalkan diri, dan perawat menjelaskan tujuan serta prosedur tindakan yang akan dilaksanakan kepada pasien. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan penjelasan pada video berikut. Assalamualaikum, saya Priyani, perawat yang bertugas pada pagi hari ini untuk merawat ibu. Baiklah ibu, gimana keadaannya pada pagi hari ini? Sudah baik kan? Ya, ibu di sini saya mau melakukan pemeriksaan TTV. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi keadaan ibu. Untuk tindakannya sendiri nanti saya akan memeriksa tekanan darah ibu, kemudian memeriksa denyut nadi, pernapasan ibu, serta suhu tubuh ibu. Gimana ibu? Apakah ibu bersedia saya lakukan pemeriksaan? Baiklah, selanjutnya kita masuk pada tahap interaksi. Pada tahap interaksi ini perlu diperhatikan yaitu yang pertama, mendekatkan alat-alat, perawat mencuci tangan terlebih dahulu, mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim bagi yang beragama Islam. Selanjutnya perawat mengecek gelang pasien. Yang ditanyakan kepada pasien yaitu nama pasien dan tanggal lahir pasien. Setelah itu perawat menutup sampiran untuk menjaga privasi klien dan mengatur posisi yang nyaman untuk pasien selama dilakukan tindakan. Baiklah, kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh pada bagian aksila. Ada beberapa macam temperatur yang biasa digunakan, yaitu ada yang temperatur air raksa, kemudian ada juga yang digital. Pada video ini saya melakukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan temperatur yang digital. Baiklah, sebelum kita melakukan pengukuran suhu tubuh, terlebih dahulu kita bersihkan ketiak klien dengan menggunakan kain kasa ataupun tisu. Setelah itu baru kita masukkan termometer di bagian tengah-tengah ketiak sehingga termometer tersebut terjepit dengan sempurna. Lakukan 10-15 menit. Setelah itu kita angkat temperaturnya, kita bacakan hasilnya. Jangan lupa termometernya tadi kita disinfeksi terlebih dahulu, kemudian disimpan. Setelah itu kita rapikan klien, perawat cuci tangan, dan jangan lupa kita dokumentasikan tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Baiklah, selanjutnya kita membahas pengukuran suhu pada bagian mulut. Kita menggunakan termometer air raksa. Sebelum kita gunakan, air raksanya kita turunkan terlebih dahulu sampai batas reservoir. Kemudian kita instruksikan klien untuk membuka mulut dan kita letakkan termometer di bawah lidah klien dari sudut mulut. Lalu kita instruksikan ulang klien untuk menutup bibirnya atau mulutnya.
Lakukan 2-3 menit. Untuk pengukuran suhu pada bagian mulut ini, lakukan sesuai dengan contoh pada gambar berikut ya. Dan setelah selesai, termometer ini kita angkat dan kita lap dengan menggunakan tisu dan kasa. Lalu kita disinfeksi, jangan lupa termometernya. Kita rapikan klien, perawat mencuci tangan, dan kita dokumentasikan hasil pengukuran suhu tubuh pada bagian mulut ini. Baiklah, selanjutnya kita membahas pengukuran suhu pada bagian rektal. Temperatur yang digunakan yaitu temperatur air raksa. Sebelum kita gunakan, air raksanya kita turunkan terlebih dahulu sampai batas reservoir. Pada bagian reservoirnya ini jangan lupa diolesi dengan gel atau vaselin. Sebelum kita memasukkan temperatur, kita izin terlebih dahulu kepada klien untuk membuka pakaian bagian bawah sampai batas bokong. Baru kita masukkan temperaturnya sebatas reservoir tadi. Lakukan selama kurang lebih 3-5 menit. Lakukan sesuai contoh gambar berikut ya. Kemudian setelah selesai, temperaturnya kita angkat, kita lap pakai tisu atau kasa, dan jangan lupa didisinfeksi dan disimpan kembali. Rapikan klien, kemudian perawat mencuci tangan setelah selesai melakukan tindakan dan dokumentasikan hasil tindakan yang telah dilakukan. Baiklah, selanjutnya kita membahas pengukuran tekanan darah. Kita atur posisi pasien senyaman mungkin, lengan baju klien dibuka atau digulung ke atas, kemudian manset tensimeter dipasang pada lengan atas kira-kira 3 cm di atas fossa cubiti. Dengan pipa karet diletakkan di sebelah luar lengan, dibalutkan tetapi jangan terlalu kencang. Kemudian kita pakai stetoskop. Raba denyut arteri brachialis dengan ujung jari tengah dan telunjuk. Bila telah teraba denyutan nadi, letakkan stetoskop di atasnya. Sekrup balon karet ditutup, pengunci air raksa dibuka, balon dipompa sampai denyut arteri tidak terdengar lagi, dan air raksa di dalam pipa gelas naik. Buka sekrup balon perlahan-lahan dan dengarkan dengan teliti suara denyutan nadi sambil melihat angka di pipa air raksa. Perhatikan, bunyi denyutan nadi pertama itu yaitu sistol. Berada di angka berapa, lalu dengarkan sampai bunyi denyutan nadi tersebut menghilang, atau bunyi selanjutnya disebut dengan diastol. Dan berada di angka berapa bunyi tersebut menghilang. Buka sekrup balon sampai manset mengempis yang diikuti turunnya air raksa dalam pipa. Buka manset dari lengan klien, gulung dengan rapi dan pengunci air raksa dan ditutup kembali pada manset yang telah digulung, dimasukkan ke dalam kotak lalu ditutup. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita saksikan penjelasan pada video berikut. Nah, pada penjelasan dalam video ini saya menggunakan manset tensimeter yang biasa ya. Tindakan pertama yaitu lengan baju dibuka, digulung sampai ke atas, kemudian pasang manset tensimeternya. Pada saat memasak, perhatikan jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Setelah itu pasang stetoskop. Raba denyut brachialisnya dengan ujung jari tengah dan telunjuk. Baru setelah itu letakkan stetoskopnya. Sekrup balon karetnya ditutup, balonnya perlahan dipompa. Setelah itu kita buka sekrup balonnya, dengarkan perlahan-lahan suara denyut nadinya untuk mendapatkan hasil sistol dan diastolnya. Setelah itu buka sekrup balon sampai mansetnya mengempis dan rapikan alat-alat serta rapikan pasien. Perawat jangan lupa mencuci tangan serta melakukan dokumentasi hasil dari pemeriksaan pada buku perawat. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan nadi. Tindakan pertama yaitu perawat memegang tangan klien pada pergelangan dengan jari telunjuk jari tengah untuk meraba nadi radialis. Pada saat melakukan perabaan ini, jangan lupa melihat jam tangan untuk melihat
kelas